Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Handika dengan NIM 1 2024 15755 dari kelompok 2 program studi Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara. Pada video ini, saya akan mempresentasikan aplikasi analisis sentimen ulasan Spotify menggunakan algoritma multinomial naif Bayes dengan ekstraksi fitur TF-IDF. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk mengklasifikasikan ulasan pengguna Spotify menjadi sentimen positif atau negatif secara otomatis menggunakan machine learning. Yaitu pertama saya akan menjelaskan file train model.py. File ini digunakan untuk melatih model machine learning sebelum nantinya digunakan pada aplikasi Streamlit. Oke, pada load dataset ini saya membaca dataset ulasan Spotify yang tersimpan dalam file CSV menggunakan fungsi read underscore CSV. Selanjutnya, saya menghapus data yang kosong pada kolom ulasan maupun setting menggunakan fungsi drop agar data yang digunakan benar-benar lengkap. Kemudian, program menampilkan jumlah data yang berhasil dimuat. Lalu ada di tab 2, yaitu pelabelan sentimen. Pada penelitian ini, saya menghapus rating 3 karena dianggap sebagai sentimen netral, fokus penelitian hanya pada sentimen negatif dan positif. Lalu pada kode di situ itu membuat label sentimen. Rating 4 dan 5 diberi label 1 atau positif. Sedangkan rating 1 dan 2 diberi label 0 atau negatif. Oke. Lanjut pada preprocessing. Fungsi preprocessing untuk membersihkan teks sebelum diproses oleh model. Lalu pada baris teks str ini itu fungsinya mengubah semua huruf menjadi huruf kecil agar penulisan menjadi konsisten. Lalu ada teks RE tick sub. Bagian itu untuk menghapus simbol, emoji, dan tanda baca yang tidak diperlukan. Lalu di bawahnya lagi untuk menghapus spasi yang berlebihan sehingga teks menjadi lebih rapi. Lalu ada TF ulasan clean. Itu fungsinya buat preprocessing diterapkan pada seluruh isi kolom ulasan. Lalu hasilnya disimpan ke kolom baru bernama ulasan clean. Lalu selanjutnya ada train test split. Oke, saya jelaskan pada code yang XY. Yang X itu berisi teks ulasan yang sudah dibersihkan. Dan variabel Y berisi label sentimen. Lalu pada kode Xtrain ini saya datasetnya dibagi menjadi data training sebesar 80% dan data testing sebesar 20%. Random state digunakan agar hasil pembagian data selalu sama setiap kali program dijalankan. Sedangkan Stratify digunakan agar proporsi data positif dan negatif tetap seimbang. Begitu loh. Lalu lanjut pada step 5, TF-IDF. Pada tahap ini, saya membuat objek TF-IDF dengan maksimal 5.000 fitur atau kata yang paling penting. Lalu ada Xtrain Tag. Data training dipelajari terlebih dahulu oleh TF-IDF menggunakan fungsi fit transform sehingga terbentuk kosakata. Lalu ada Xtest. Ini fungsinya data testing hanya diubah menjadi numerik sehingga kosakata yang sudah dipelajari. Lalu ada training model. Training model ini saya membuat model menggunakan algoritma multinomial naif Bayes. Lalu ada model NP-fit ini. Model ini dilatih menggunakan fungsi fit dengan data training. Lalu ada step 7, evaluasi. Setelah selesai dilatih, model dilakukan prediksi pada data testing. Selanjutnya, saya menghitung nilai precision recall
F1 score, conversion matrix, dan akurasi. Berdasarkan hasil pengujian, model memperoleh akurasi sekitar 92,16%, sehingga model cukup baik dalam mengklasifikasikan sentimen. Lalu ada simpan model. Setelah model selesai dilatih, model dan TF-IDF saya simpan ke dalam file model nb.pkl atau .pkl dan tf-idf.pkl. Kedua file inilah yang nantinya digunakan oleh aplikasi Streamlit. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan file app.py. Berbeda dengan file sebelumnya, file ini tidak lagi melatih model, tetapi hanya menggunakan model yang sudah disimpan untuk melakukan prediksi. Lalu ada load model. Load model ini fungsinya pada aplikasi membuat model FBS dan TF-IDF yang sebelumnya sudah saya simpan. Lalu ada preprocessing. Fungsi ini yaitu pada aplikasi dibuat sama dengan proses training agar format data yang diprediksi tetap konsisten. Lalu ada konfigurasi halaman. Bagian ini digunakan untuk mengatur judul halaman, icon aplikasi, dan layout tampilan. Lalu ada header, ini untuk menampilkan judul aplikasi, deskripsi singkat, serta informasi mengenai algoritma, dataset, dan akurasi model. Lalu ada input, pengguna dapat masukkan ulasan Spotify pada kotak input ini. Ini buat input ulasan nanti. Lalu ada prediksi. Prediksi ini pertama ulasan dibersihkan menggunakan preprocessing, kemudian teks diubah menjadi data numerik dengan TF-IDF. Setelah itu, model bias memprediksi apakah ulasan tersebut termasuk sentimen positif atau negatif. Lalu hasil outputnya itu, jika hasil prediksi bernilai 1, maka aplikasi menampilkan sentimen positif serta animasi balon, sedangkan jika hasilnya 0, maka aplikasi menampilkan sentimen negatif. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan aplikasi. Nah, saya menjalankan aplikasi menggunakan perintah streamlit run app.py. Oke, caranya kita create app, lalu type by, lalu kita cari sentimen Spotify main yang saya sudah up di GitHub. Lalu ya, sudah, berhubung saya sudah membuat deploy-nya, langsung saja kita buat. Nah, kita sudah akan seperti ini. Lalu untuk mengetes apakah berhasil atau tidak, kita coba ketik bagus. Lalu kita klik analisis sentimen, apakah hasilnya seperti ini, positif. Lalu kita cek yang negatif. Saya coba kata jelek. Oke, kita cek hasilnya sentimen negatif. Nah, setelah itu kesimpulannya aplikasi ini berhasil mengklasifikasikan ulasan Spotify menjadi sentimen positif dan negatif menggunakan algoritma multinomial naive Bayes. Dengan ekstraksi fitur TF-IDF, model memperoleh akurasi sekitar 92,16%, sehingga cukup baik untuk melakukan analisis sentimen. Demikian
dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada salah kata, mungkin menjelaskannya kurang. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.